Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawa Yantu Wiswata. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Nama. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, para sulinggih, para pinanita yang saya sucikan, para cendekiawan, para akademisi, dan umat sedharma yang saya hormati dan saya muliakan. Berbahagia sekali saya, Chandra Prawartana, kembali menjumpai pemirsa pada program acara Dharma Wacana. Semoga umat sedharma selalu sehat. Semoga statu rahayu atas karunia dari Hyang Widiwasa. Tidak henti-hentinya saya mengimbau dan ikut serta pada kesempatan ini untuk mengingatkan kepada umat sedharma dan seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti anjuran pemerintah di musim COVID-19 ini. Selalu melaksanakan social distancing, physical distancing, kemudian laksanakanlah pola PHBS ya. Pola hidup bersih dan sehat. Kemudian selalu mempergunakan masker, keluar jika misalkan memang dirasa sangat penting. Jika bisa jauhi kerumunan dan selalu berdoa ke hadapan Yang Widiwasa, semoga kita senantiasa diberikan tuntunan dan juga dari Hyang Kawitan, dari Yang Leluhur, dari Ida Betari Yang Guru, sejebak jagat Bali, dan Ida Betari di Dangkayangan, Sadkayangan, dan Kayangan Jagat, memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua. Yad bawan tadbawati, yad bawan tadbawati. Apa yang dipikirkan itulah yang akan terjadi. Jika terus berpikiran yang positif, berpikiran untuk sehat, berpikir untuk selalu bisa hidup hari ini, esok hari terus bisa bernafas, dan terus murah sanang pangan dan papan, titiang rasa ide Sang Hyang Widiwasa leluhur kita selalu memberikan tuntunan yang baik. Jika dan apabila kita melaksanakannya dengan keyakinan hardaya, dengan serada, dengan rasa ketulus ikhlasan, dan beliau selalu hadir di tengah-tengah kita. Umat sedharma yang berbahagia, sangat berbahagia sekali hari ini pemirsa Bali TV kembali saya akan membicarakan mengenai pendidikan agama Hindu atau pendidikan Hindu, atau sering juga diistilahkan sebagai salah satu bentuk jenana yadnya di masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama pemirsa Bali TV bahwa saat ini masyarakat bekerja dari rumah atau work from home, ada juga yang belajar dari rumah, study from home, dan juga bahkan sembahyang atau beribadah dari rumah. Umat sedharma melakukan hal itu. Dan kita ketahui siswa, anak-anak kita itu belajar dari rumah saat ini. Dan peranan orang tua, guru yang sebagai
pekerja di dunia pendidikan dan juga sebagai abdi sewanam, memberikan pelayanan pendidikan juga bekerja dari rumah saat ini. Umat sedharma, di dalam ajaran agama Hindu itu dikenal ada wadah pendidikan yang sering saya sampaikan, yaitu mengenai pasraman. Pasraman ini sudah diatur sebetulnya dalam PMA 56. Ya, jadi peraturan Menteri Agama nomor 56, dan itu sering disosialisasikan oleh Dirjen Bimbas Hindu yang sebelumnya menjabat. Dan juga pasraman ini juga penting, kata berasal dari kata asram yang artinya wadah atau tempat untuk pendidikan. Pendidikan jika ditinjau dari segi kata yang berasal dari kata didik yang artinya menumbuh kembangkan karakter. Kapan sebetulnya muncul pendidikan agama Hindu itu? Mengapa perlu pendidikan? Dan bagaimana pendidikan di musim COVID-19 ini? Umat sedharma yang berbahagia, jadi pendidikan ada ketika manusia sudah ada. Jadi peradaban pendidikan sudah hadir ketika manusia sudah ada di dunia ini. Karena apa? Di dalam pendidikan itu ada pembelajaran dari, pembelajarannya itu dari peradaban manusia hidup. Sepanjang manusia hidup, sepanjang manusia beraktivitas dan belajar, sepanjang itulah terjadi perubahan, dan perubahanlah yang kekal. Dari perubahan itulah menimbulkan pendidikan. Karena sepanjang manusia belajar, pasti karakternya secara konsep atau teori tumbuh. Walaupun kadang secara fakta tidak demikian adanya. Karena apa? Karena terbelenggu oleh avidya. Avidya itu artinya tidak, widya artinya pengetahuan atau pencerahan. Tidak tercerahkan. Sebetulnya orang yang berpendidikan terus-menerus itu harus tercerahkan. Kalau sampai detik ini ada manusia yang dikatakan terdidik atau melakoni di dalam dunia pendidikan tetapi tidak tercerahkan, berarti tersesat dalam dunia pendidikan di dalam dirinya sendiri. Itu pendidikan dalam ajaran agama Hindu. Pendidikan dalam ajaran agama Hindu menguat 3 aspek dasar. Jadi ada tatwa, etika susila, dan acara. Korelasinya dengan kurikulum K13 saat ini, yaitu tatwa ini merupakan aspek pengetahuan atau kognitif, kognitif tatwa. Kenapa pengetahuan? Karena tatwa bersumber dari referensi atau literatur keagamaan. Tat yang artinya itu, that, tua yang artinya kebenaran. Kebenaran ini yang hakiki, ya. Kebenaran ini harus patut diyakini atau trust, harus ada keyakinan di dalamnya dan serada di dalamnya. Itu tatwa. Kebenaran yang hakiki atau itu adalah benar. Apapun hal yang sifatnya disepakati, apapun yang disepakati, dan itu mengandung nilai-nilai kebenaran, atau dibilang dalam darsana itu ada 6 aspek untuk meninjau sebuah kebenaran, maka itulah yang disebut dengan satya atau kebenaran atau dharma itu sendiri. Tatwa itu masuk dalam aspek kognitif atau pengetahuan, widya. Pengetahuan itu diukur dari segi IQ, IQ manusianya, inteleknya, dan melek. Tidak hanya intelek, tapi melek. Melek itu terhadap pengetahuan. Kalau intelek sih hanya cerdas saja, tetapi banyak orang cerdas, tetapi bisa belum tentu. Bisa itu yang lebih penting dibandingkan cerdas atau pintar. Bahkan jika bisa, bijak sini terlebih dahulu sebelum bijaksana itu. Karena bijak sini itu adalah diri sendiri terlebih dahulu terkontrol emosinya, baru kita bisa bijaksana. Begitu juga dengan pribadi yang sendiri. Jadi perlu tetap terus belajar sepanjang masih hidup. Karena jika kita melabeli diri kita tetap bodoh atau tetap kita tidak tahu terhadap hal ilmu pengetahuan baru, maka kita terus akan belajar. Kalau kita sudah merasa
pintar, cerdas, bijak, atau sudah merasa diri kita itu adalah mampu dengan skill yang dimiliki, maka kita tidak akan berusaha untuk menimbulkan ide-ide kreatif atau inovatif. Itu tujuan tatuanya yang benar dari Saripati Tattwa. Tattwa kebenaran secara agama. Dharma negara, dharma agama ada di dalamnya. Itu dari segi tattwa agama Hindu. Jadi terkenal dengan Pancasrada 5 yang harus diyakini. Dan itu dalam sekali. Tattwa yang tersirat adalah belajar terus-menerus. Learning together, belajar bersama, learning everything, every time ya. Jadi belajar sepanjang waktu, sepanjang tempat dimanapun berada. Itu dari segi tattwa aspek kognitif, dan itu diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian dari segi kognitifnya, ilmu pengetahuannya. Dari segi tattwanya, dari segi susila, bukan susila itu susela ya, susila itu su baik, sila itu artinya tingkah laku. Sila itu tingkah laku yang baik, pengejawatahan atau praktek kehidupan dari setelah belajar. Praktiknya yang lebih penting dari hanya belajar. Baca saja buku, kemudian baca dari internet saja, baca dari YouTube saja, pengetahuan itu tidak akan bisa berarti apabila tidak ada action. Action yang lebih penting umat sedharma. Susilanya yang lebih penting. Walaupun belajar setinggi langit sampai ngeluar dan makbar misalkan, atau sampai di awang-awang belajarnya, tingkat dewa, tingkat tinggi, tetapi ujung-ujungnya tidak bisa action dan berguna untuk universal atau universe ya, of love atau cinta kasih kepada semuanya. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya kesengsaraan pada orang lain, atau hanya show up terhadap ilmu pengetahuan, atau hanya saja terjadi karena pendidikan itu hanya semata-mata untuk gelar, karir, dan nilai saja. Padahal tidak. Karakter yang lebih penting itu susila. Susila itu terjawatakan dalam bentuk spiritual dan sosial. Spiritual dan sosial, itu aspek keduanya. Kalau dalam dunia pendidikan, kompetensi inti pertama dan kompetensi inti yang kedua. Ya, jadi spiritual dan sosial ada di dalam susila. Jadi aspek kedua dari agama Hindu. Aspek yang ketiga dalam ajaran agama Hindu, acara. Nah, acara ini adalah di dalamnya ada upacara dan upakara. Kadang kita terjebak. Apa upacara atau upakara? Yang benar itu adalah acara. Karena dalam acara itu artinya cara yang artinya persembahan. Tidak adanya upacara. Upacara ini menganut ritusnya atau prosesnya. Upakara ini sarananya. Upacara dan upakara dipadukan menjadi acara. Oh, ini acara agama Hindu. Ada instrumen alatnya, upakaranya. Ada caranya atau upacaranya. Itu caranya. Jadi dirangkum menjadi acara. 3 komponen penting ini, tattwa susila acara ini adalah termasuk ke dalam Tripitama, 3 pilar utama, atau sering disebut dengan 3 dasar utama atau kerangka dasar agama Hindu. Patah nih ke, semuanya sama. Pasti kalau berbicara agama, berbicara Hindu, Dharma, menguat tattwa susila acara, kan lepas nih ke. Begitu juga dalam dunia pendidikan agama Hindu. Acara ini tertuang, terkristalisasi atau terjawatakan dalam bentuk produk. Produknya keterampilan. Keterampilan yang dibuat oleh peserta didik, siswa, mahasiswa. Tertuang dia dalam bentuk keterampilan. Ya, KI 4. Jadi KI 1-nya spiritual, KI 2-nya sosial, termasuk susila. KI 3-nya itu adalah kognitif atau pengetahuan, atau sering disebut tattwa. Kemudian KI 4-nya itu adalah acara, atau sering disebut dengan keterampilan dalam dunia pendidikan. Clear dari kurikulum nasional K13 itu dikombinasikan dengan Tripitama yang juga merupakan kurikulum agama Hindu. Mas Dharma yang berbahagia, tapi di masa COVID ini apakah bisa melaksanakan kurikulum kedua-duanya tersebut? Strategi yang dicapai dan digunakan adalah melakukan daring, belajar di dalam jaringan, melalui aplikasi-aplikasi yang telah diterapkan saat ini.
melalui aplikasi Zoom Meeting, melalui Google, kemudian webinar, melalui Cisco Webex Meeting, kemudian telekonferensi dengan siswa didik, membuat media pembelajaran dengan YouTube sehingga linknya bisa tersampaikan oleh peserta didik. Itu yang dipergunakan saat ini saat pandemi COVID-19 ini. Hanya saja kelemahannya adalah bagaimana menilai karakter dari siswa, karena body language terhadap siswa tidak bisa dilihat. Caranya adalah melakukan survei. Anak di sana akan diatur, saya akan jujur dan saya jujur. Itu yang diterapkan. Karena saya selaku juga praktisi di dalam dunia pendidikan, yang juga selaku pengajar. Itu yang dilaksanakan. Media-media pembelajaran agama Hindu yang berat itu berusaha untuk disederhanakan. Sehingga nyampe di lingkungan anak-anak. Mas Dharma yang berbahagia, di antara pasraman, di antara pasraman atau wadah pendidikan yang diberikan lewat media pembelajaran, pasraman apa yang paling berperan saat ini? Pasraman keluarga. Ya. Pasraman keluarga sangat berperan penting dalam dunia pendidikan saat ini. Pasraman keluarga saat ini ada 3 komponen dasar yang patut mewadahinya, yaitu ada orang tua, guru, dan masyarakat. Dalam pasraman keluarga ada 3 komponen penting atau keluarga batih dalam aspek sosiologis, yaitu ada ayah, ada bunda, ada anak-anaknya. Dalam dunia pendidikan, di dalam dunia parenting atau orang tua, sebenarnya orang tua harus lebih tahu karakter anaknya dibandingkan dengan gurunya. Saat inilah diuji kemampuan orang tuanya, kedekatan emosional anaknya terhadap orang tuanya. Dalam lontar sisya sesana dan suputra sesana dijelaskan bahwa sebagai seorang sisya, bagaimana bisa berkomunikasi yang baik kepada orang tua. Dan orang tuanya juga bisa menjadi guru rupake, salah satu guru dari Sri Kasinangga Guru, berkomunikasi dengan anaknya di rumah. Apabila ada ayah yang hanya membebankan pekerjaan pendidikan kepada ibunya, mohon saat ini ayah juga ikut berperan dalam dunia pendidikan terhadap anaknya, terutama pembentukan karakter. Karakter ini tidak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, tidak bisa. Atau dalam susila, dalam ajaran agama Hindu ini tidak bisa sekali, 2 kali tidak diajarkan kepada anak. Harus beriring-iringan diajarkan kepada anak kita. Agar tumbuh daya kreativitasnya, agar tumbuh daya nalarnya, agar tumbuh daya inovasi anak itu. Di rumah, karakter penting. Kalau pengetahuannya masih dihandle oleh guru di sekolah. Dari pembelajaran online sampai raport online di-share kepada orang tua. Untuk diketahui oleh anak-anaknya. Mas Dharma yang berbahagia, dalam dunia pendidikan, pasraman keluarga sangat penting dari zaman dahulu. Panglingsir kita walaupun tidak belajar secara tersurat dalam ajaran agama, tetapi gugontuan atau saripati ajaran-ajaran dari masa lalu itu masih ada sampai detik ini. Contoh yang real, do negak digalengi. Tidak boleh duduk di atas kasur pada anak didik kita. Bicara itu adalah gugontuan, tetapi ada esensi di dalamnya. Esensinya adalah etikanya, bantal itu dipakai di kepala, bukan untuk sebagai tempat duduk. Etikanya di sana muncul atau susilanya muncul, diajarkan oleh para tetua kita. Tidak boleh bermain atau demo pelalianan di samping pintu kamar. Karena ada wong samar, ada apa, ada memedi, ditakut-takuti. Sebetulnya esensinya tidak untuk menakut-nakuti, tapi menanamkan sebuah karakter bahwa ketika kita bermain nanti dijepit tangan anak-anak karena suka bermain, sehingga tidak di sana tidak wahananya atau tidak tempatnya untuk bermain, untuk berhati-hati dalam bermain. Itu tujuan orang tua mendidik anaknya dengan mitos-mitos atau dengan cara-cara sifatnya semiotik, ya, atau dengan bahasa yang agak tersirat pemaknaannya. Tapi kita perlu bedah gugontuan itu dengan intelek yang lebih dalam. Mas Dharma yang berbahagia, jadi penerapan pasraman keluarga ini sangat penting saat ini. Plus minus dari pasraman keluarga ini adalah plusnya, ya, bukan plus-plus ya. Plusnya adalah orang tua
mampu untuk berkreativitas bersama anaknya, bekerja sama untuk teknologi saat ini. Yang kedua, orang tua mampu menjalin komunikasi dengan anaknya dengan baik, mengajarkan, menuntun anak-anaknya untuk meyadnya sese di rumah, membantu orang tuanya. Yang kedua, orang tua mampu menjalin komunikasi dengan anaknya dengan baik, mengajarkan, menuntun anak-anaknya untuk meyadnya sese di rumah, membantu orang tuanya. Kemudian nyapu di pekarangan salah satu bentuk yadnya juga. Kemudian membantu orang tuanya mengepel, menyapu, mencuci piring. Minimal anak itu bisa mencuci piring saja di rumah. Untuk golongan yang kelas TK, SD, maupun SMP itu, jika masih ada yang seperti itu SMP, SMA ya itu kelewatan. Karena apakah itu disalahkan orang tuanya saja atau gurunya. Kadang trisentral pendidikan antara guru, orang tua, dan siswa harus terjalin. Jangan hanya dari segi susilanya, orang tua hanya menyerahkan kepada gurunya. Bahkan kadang di sekolah dinyatakan bahwa gurunya keliru memberikan nilai kepada orang tuanya ngelapor kepada hukum. Kemudian ada fisik, tasking saja sedikit atau mencubit saja sedikit sudah dilaporin pada gurunya. Sekarang diuji kemampuan orang tuanya di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Apakah orang tuanya sama layaknya gurunya di sekolah. Itu pasraman keluarga, yang salah satu bentuk dari jenana yadnya. Pasraman keluarga adalah wadah, jenana yadnya adalah cara untuk berkomunikasi di lingkungan keluarga. Karena ingat, di dalam Pancamahayannya, selain pancayannya, Pancamahayannya diatur dalam Bhagavad Gita, Tapasya, Drawyascha, Swadhyayascha, kemudian Jenanascha, kemudian yang terakhir itu adalah Yogascha. Yang ini Jenanascha, ya, jenana yang atau pengetahuan yang ditransfer kepada anak-anak itu menjadi anak yang suputra sadu gunawan asewaka ring guru atau asewaka pada guru kita. Umat sedharma, jadi pendidikan selain juga berkompeten dalam tatua, susila, dan acara ini yang penting, kreativitas. Anak diajarkan untuk seperti sekarang, kita lihat, langit sudah berbicara. Saat anak-anak sudah siang, jam 1, jam 2, jam 3 itu sudah melayangan, itu kreativitas anak. Sekarang sudah berbicara, anak itu boring berada di rumah, ingin ke sekolah cepat-cepat. Karena COVID-19 ini. Kelihatan banyak layangan sekarang di musim ini, karena menuangkan ide kreativitasnya anak-anak itu, atau acaranya, dalam bentuk kreativitas keterampilan atau K4-nya, dalam bentuk bermain layang-layang. Itu sangat dibenarkan sekali, karena dari bermain itulah menimbulkan enjoy atau kesenangan. Karena tidak ada kebahagiaan selain sebuah kesenangan. Kebahagiaan itulah merupakan vitamin kehidupan, ya, vitamin kehidupan atau sering disebut sebagai manisnya kehidupan. Dari saat bermain, orang itu akan menimbulkan kebahagiaan di dalam dirinya. Begitu juga tidak hanya anak-anak dalam pasraman keluarga. Ayah, ibu, semuanya itu juga bermain. Bermain gadget misalkan, bermain handphone, itu adalah kesukaan saat ini yang dilakoninya. Tapi jangan sampai terhanyut di dalamnya sehingga melupakan anak. Orang tua sibuk sendiri sehingga anak ditelantarkan. Anak juga ikut bermain gadget itu, sehingga ditelantarkan juga. Jadi pentingnya komunikasi ini penting, ya. Ilmu pengetahuan lewat sosial media juga penting. Alangkah baiknya diseimbangkan kedua-duanya. Umat sedharma, dalam ajaran agama Hindu kita ada mengenal yang namanya guru susruse, ya, berbakti ke hadapan guru. Tidak harus kita alpaka terhadap guru kita, alpaka terhadap guru. Di dalam pasraman keluarga, ya, diajarkan juga seperti ibarat Arjuna ketika bertapa di Gunung Indrakila memohon panah Pasupati.
Itu juga pasraman. Pasraman yang ada di dalam dirinya mengkoneksikan atau menghubungkan batinnya ke hadapan ide Betara Siwa. Sehingga ide Betara Siwa memberikan panah Pasupata atau Pasupati kepada Arjuna. Di dalam kekawin ya dinyatakan seperti itu ya. Stutin iratan tulus. Inggih pengastawan ide sang Arjuna durung menguasta puput. Jadi tidak pernah habis-habisnya beliau belajar ya, sang Arjuna itu. Sama seperti anak ketika walaupun di rumah tidak habis-habisnya untuk belajar. Ini anak-anak Hindu atau Sindu dimanapun berada, siswa Hindu dan juga mahasiswa Hindu dimanapun berada atau mahasiswa semuanya dan siswa semuanya belajarlah dari rumah. Tutin iratan tulus sina Quran parmarta siwa. Jadi setelah bertapa beliau mendapatkan kasih sayang. Siwa dalam bentuk ide Betara Siwa, Saiwaka itu dalam bentuk kasih sayang. Saiwaka itu juga berarti pelayanan, memberikan pelayanan. Jadi guru memberikan pelayanan kepada anak walaupun jauh ya. Dulu Arjuna bertapa jauh ide Betara Siwa dari Kailas bisa memberikan. Sekarang dengan media handphone pun bisa juga sama seperti layaknya ketika zaman Wedik, di zaman globalisasi ini. Sudah ada zaman dulu, tapi dikristalisasi dalam bentuk sekarang. Itu ilmu-ilmu kediatmikannya. Anakku kuas katon. Jadi anakku sang Arjuna, lihatlah diriku ya. Anakku huus katon. Abi matan temun tekabe pangguhang idewo makisami. Jadi yakini dirimu sendiri ya untuk menerima anugerah dari gurumu di rumah maupun di sekolah. Di rumah yang penting pada guru rupake, yang ngerupake. Jadi yang menjadikanmu ada saat ini. Itu harus berbakti kepada kedua orang tuamu. Abi matan tetemun tekabe cadu sakti. Jadi cadu sakti ya. Cadu sakti itu artinya keempat kesaktian yang diberikan oleh sang Siwa kepada Arjuna. Kesaktian itu adalah yang dipergunakan Arjuna saat berperang di medan perang. Winim besar, jadi itu yang disebutkan ya cadu sakti. Pasupati sastrekastu pangaran nihan ulati. Jadi pasupati itu pasu itu artinya pasu dan pati, pasu dewa, pati itu adalah mengikat ya. Seperti ibaratnya itu memberikan power atau taksu terhadap jenana atau pengetahuan yang dimiliki. Bukan panah, manah itu artinya pemikiran dan diikat dengan taksu yang ada di dalam diri kita. Taksu itu power. Winimbe sare itu artinya pengetahuan itu berguna bagi diri dan umat manusia serta siswa dan siswi Hindu di rumah. Umat sedharma yang berbahagia sebetulnya ajaran agama kita sangat dalam sekali. Mengajarkan hanya saja kita yang tidak menjamah itu sebagai sesuatu yang istilahnya terlalu nyerem-nyeremin ya, terlalu seram begitu. Padahal tidak. Sebenarnya kalau dipelajari lebih mendalam, semua pelajaran agama Hindu itu adalah hal yang mulia jika didalami, karena di dalamnya ada tersirat pemaknaannya. Yang kita diminta untuk menggali. Itulah zaman dahulu para maharsi membuatkan sebuah jenana dalam bentuk pasraman keluarga. Jenana atau pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu sebagai sesuatu yang perlu didalami, perlu dipelajari terus. Maka sifatnya rahasia, adalah rahasia. Rahasia itulah yang perlu dipelajari terus-menerus sehingga menemukan titik temu. Ibarat gunung, kita mau berada di puncak tengah-tengah untuk bertemu, mau dari selatan, mau dari barat, mau dari timur, mau dari utara, silakan berpadu menjadi satu. Jangan sampai baru
tahu sedikit saja seperti ombak di pantai atau di lautan, baru tahu sedikit saja sudah banyak berbicara terus-menerus. Walaupun saya sampai detik ini merasa diri masih kurang. Coba lihat para maharesi dulu, sangat tenang, seperti ibarat laut yang sangat tenang saat pasramannya itu di dalam laut yang sangat dalam. Tenangnya air itu menandakan orang itu dalam pengetahuannya. Hanya dinyatakan dalam sastra Bali itu, dinyatakan ngaden awak bisa, jadi tidak boleh menyatakan diri kita bisa. Walaupun di momen-momen tertentu harus menyatakan diri bisa. Ya. Dengaden awak bisa. Depang anak ngadanin ya. Biarkan orang lain membicarakan kita, entah orang A, B, C sampai Z, silakan. Tapi yang membawa kebahagiaan dan penderitaan kan diri kita sendiri. Saat-saat tertentu memang pupuh ini sering diperdebatkan. Dengaden awak bisa. Dalam segi etika ya. Dari segi kompetisi tidak bisa itu dipergunakan. Karena memang ngaden awak bisa ketika hanya ada satu posisi di dalamnya. Itu hanya ada koridor yang berbeda. Umat sedharma, jadi dari tatanan agama Hindu kita mengajarkan sangat dalam sekali. Orang yang dalam pengetahuannya maka akan nyerire ilmu pengetahuannya. Nyarire itu maksudnya orang dianggap tahu akan segalanya ketika dia ngeresap ilmu pengetahuannya, nyusup istilah Balinya. Atau sering disebut angon di DWK, bisa dulu. Maka tiuk mangan di pisage, itu sering dijadikan istilah di Bali, artinya ilmu pengetahuan itu tidak hanya untuk orang lain saja. Tiuk angan angon di umah DWK malu. Setelah itu baru tiuk itu dipakai kepada orang lain. Tiuke itu dipakai dulu di rumah kita, kalau sudah pas rasanya dan berguna, baru ditularkan kepada orang lain. Supaya kita tidak hanya bisa berbicara pada orang lain saja, tetapi diri kita enggak termanage dengan full. Makanya bijaksinilah terlebih dahulu sebelum bijaksana. Jadi bijaksini itu redaya kita. Terlebih dahulu dikendalikan, baru bijaksana. Makanya sehingga tidak ada berea-bereo atau saling bijak sana sini, karena kita sudah saling bijak sini semuanya. Itu yang sering terjadi karena saling bijaksananya, semua saling bijaksana, sehingga mengakibatkan adanya bijak sana sini. Begitu. Harus kita bijak sini terlebih dahulu, kendalikan apa yang perlu kita syukuri dari hidup kita. Syukuri apa yang kita miliki saat ini, bukan hal yang tidak dimiliki saat ini. Kadang kita kan ego dengan diri kita, bahwa kita harus memiliki hal yang tidak dimiliki saat ini, sehingga timbul iri dengki. Itu yang timbul saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, untuk mengikis hal itu, ajaran Dharma muncul dalam bentuk sastra dresta, atau kebiasaan bersastra, atau kebiasaan saat mendiskusikan tarkawada terhadap jenana. Tarkawada diskusi. Diskusi yang tidak menjatuhkan satu sama lain. Diskusi keagamaan, diskusi budaya, diskusi apapun ya perlu didiskusikan. Bahkan hidup ini adalah diikat oleh diskusi antara purusa dan perdana. Ada cita kasih antara imeme kelawaning ibape. Dunia ini pun terjadi, dari keluarga pendidikan ini pun terjadi karena imeme kelawaning ibape. Tanpa itu tidak akan bisa terjadi. Dunia ini dan anak-anak generasi saat ini tidak akan bisa terjadi. Untuk menularkan pendidikan yang positif di dunia pendidikan itu adalah perlu adanya peningkatan mutu di dalam karakter anak. Selalulah berusaha untuk mengucapkan kata positivisme atau kata-kata positif kepada anak. Kadang anak-anak milenial sekarang atau generasi zaman now atau milenial ini, ketika dibilang anak-anaknya jangan dulu terus bermain gadget, pasti terus bermain gadget. Kadang orang tua punya strategi, terus bermain gadget pasti dia terdiam. Atau lari, jangan lari-larian, jangan lari-larian itu. Jangan lari-larian, anak-anak yang masih kecil, jangan lari-larian, nanti jatuh itu. Tiba-tiba benar jatuh. Jangan lari-larian, jangan begitu cara memberikan pengetahuan. Berikan dari sisi positif. Lari-larian terus, itu pasti diam anak itu. Karena apa? Karena yang terdoktrin bahwa jangan itu akan menghasilkan
pemikiran anak itu ingin tahu apa yang terjadi jika saya melakukan hal ini. Kita mengekang, jangan itu akan mengekang inovasinya untuk mengetahui hal yang belum mereka ketahui. Maka, ayo terus begitu, pasti dia terdiam. Ayo terus kencengin larinya, pasti akan terdiam anak tersebut. Itu beda polanya di zaman ini dengan yang dulu. Dulu melihat kata dalam Menawa Dharma Sastra, melihat bayangan guru saja tidak diperbolehkan. Melihat bayangan saja, mata guru tidak boleh. Tapi sekarang apa? Guru tidak bisa seperti zaman dulu. Itu peradaban budaya Menawa Dharma Sastra yang dirubah sekarang, bahwa guru bisa diajak untuk berkomunikasi dalam dunia pedagogi. Guru sebagai andragogi, sebagai saudara, seperti bersaudara dengan anak. Tidak lagi seperti adanya, wah guru yang tertinggi, ini anak yang seperti Upanishad di bawah. Nah, zaman sekarang sudah berbeda dari segi peradaban budaya. Tapi saripatinya sama. Saripati ajarannya sama. Sudah berbeda, karena zamannya sudah berbeda, kita akan menyesuaikan dengan zaman. Karena apa? Dalam perseraman keluarga, ajaran Sanatana Dharma ini bisa disampaikan lewat Nutana Dharma, atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada terhadap anak. Tidak boleh disamakan anak satu dengan anak yang lain. Karena anak yang A berbeda pola asuhnya dengan anak yang B. Tidak boleh menyamakan, oh ini kurang di satu sisi, tapi lebih di satu sisi anak tersebut. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan itu perlu diketahui oleh orang tuanya sendiri. Bagaimana menjadi guru coba di sekolah. Ketika mengetahui, menjalankan kewajiban seorang guru, atau abdi sewana menjadi seorang guru, mengetahui anak-anaknya yang berbeda ciri khasnya, kreativitasnya berbeda-beda, tetapi kita hanya mengajarkan satu pola saja. Masa gurunya hanya bisa memanjat saja seperti monyet, ibarat seperti monyet, gurunya hanya bisa memanjat saja, sedangkan mengajarkan ikan, mengajarkan gajah, mengajarkan macan, ketika berada di dalam hutan misalkan mengajarkan macan, tidak bisa, hanya satu karakter saja tidak bisa. Harus guru itu memiliki banyak topeng, topeng keras, topeng tua, topeng peka, topeng bondres, apapun itu. Harus punya banyak karakter pewayangan, sehingga anak itu bisa interest atau punya ketertarikan, punya rasa empati terhadap gurunya. Gurunya juga memiliki rasa afeksi atau kasih sayang kepada anaknya. Ini yang perlu diterapkan umat sedharma. Begitu juga orang tua sebagai guru rupake di Tri Kasinangga Guru, selain guru wisesa dan guru pengajian. Guru rupake ini penting mengetahui hal itu. Walaupun rasanya belum sepenuhnya mengetahui keinginan dari anaknya. Keinginan anak belum tentu terpenuhi juga pada orang tuanya. Perlu jalin adanya komunikasi yang kondusif. Umat sedharma, di dalam Sara Samusjaya itu dinyatakan bahwa dalam dunia pendidikan perlu adanya sifat-sifat selalu satyam, kejujuran. Kemudian sifat selalu menyucikan diri, atau swadhyaya. Ya. Setelah itu juga perlu ada sifat-sifat saucha, ya, sifat yang selalu menekankan adanya trikaya parisuddha. Manascika parisuddha, wacika parisuddha, kemudian kayika parisuddha. Ini yang perlu diterapkan. Karena orang akan bisa kaya terhadap sahabatnya, kaya akan ilmu pengetahuan dari orang tuanya di keluarga, di pasraman keluarga ini. Apabila apa? Apabila dia mengkayakan dirinya dengan praktek trikaya parisuddha. Trikaya parisuddha saja sudah banyak sekali ilmu di dalamnya. Bagaimana caranya berpikir dulu yang baik. Yang caranya pangnya mepinah malus. Mepinah hane benah. Karena pepinah itu adalah persembahan kepada Tuhan, kepada orang yang diajak kita berbicara. Kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita di rumah, kepada bapak kita yang mengupadhyaya, kepada ibu kita yang melahirkan. Dari berpikir aja dulu, berpikir yang baik. Berpikir yang baik itu sudah diberikan poin kepada Tuhan, karma yang baik itu.
Berpikir yang baik menghasilkan yang baik. Wacika parisuda, setelah berpikir baru berkata, pindah-pindahin malu yang pesuang asane perkataannya apakah menyinggung orang lain atau tidak. Yang kini asane nutur, kengken orang lain menanggapinya. Pikirkan dulu. Karena di dalam ajaran agama dinyatakan wasita nimitante manemusuke, wasita nimitante manemuduke, wasita nimitante manemu mitra, ya. Mitra itu sahabat, bukan memitra, begitu. Mitra itu sahabat, ya. Jangan diplesetkan nanti. Wasita nimitante pati kapangguh, ya. Wasita nimitante manemu duke, wasita nimitante manemu mitra, ya. Mitra itu sahabat, bukan memitra, begitu. Mitra itu sahabat, ya. Jangan diplesetkan nanti. Wasita nimitante pati kapangguh, ya. Wasita nimitante manemu suke itu artinya dari berkata menghasilkan suka. Bibir ini ibarat Sang Hyang Aksara atau Sang Hyang Aji Saraswati. Maka kalau dilontar panglasning aksara utama, dinyatakan lidah ini adalah palinggihan dari segi buana alit, ya. Dari segi buana alit, palinggihan ide betari kidul, ya. Bukan Nyi Roro Kidul, sekali lagi berbeda. Ide betari kidul. Kenapa ide betari kidul? Karena kidul itu letaknya di selatan. Selatan itu tempatnya laut. Laut itu ibarat ilmu pengetahuan yang sangat luas. Saraswati juga sama, berasal dari kata sres yang artinya mengalir. Ibarat seperti air yang selalu cair dan selalu dinamis. Ide betari kidul itu tiada lain ide betari aksara, ide betari Sang Hyang Aji Saraswati. Kenapa kidul atau selatan? Karena ide betara Brahma secara Dewata Nawasanga atau 9 penjuru mata angin berada di selatan. Brahma adalah daya pencipta, di kepala tempatnya. Brahma adalah di kepala sebagai pencipta atau sresti. Berada di selatan. Saktinya ide betari Saraswati atau ilmu pengetahuan. Sehingga di Bali dikenal dengan ide betari kidul. Berbeda dengan konsep Nyi Roro Kidul, itu berbeda. Di ide betari kidul berada di selatan. Beliau menguasai samudra, kadang manifestasi beliau sebagai Dewa Baruna yang menyucikan pikiran ini, badan ini. Apapun yang letah di dunia ini disucikan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia badan disucikan dengan air, kalau dengan ilmu pengetahuan, kalau dia pikiran kotor disucikan dengan ilmu pengetahuan yang bersih. Itu Sang Hyang Aji Saraswati berada di ujung lidah Sang Hyang Aksara, ya. Sang Hyang Aksara berada di kepala. Ini Brahma, ini simbol Brahma panas. Maka di sini disebut juga kepala ini adalah gurunya daripada para dewata. Kepala ini adalah Brahma. Mata ini Surya. Lidah ini adalah ide betari Sang Hyang Aji Saraswati. Penciptaan tanpa ilmu pengetahuan tidak akan ada hasilnya. Brahma dengan Saraswati, tanpa ada Saraswati tidak akan ada dunia ini. Tidak ada saktinya, tidak ada powernya. Kepala ini Brahma. Sama seperti di keluarga, kepala keluarganya adalah ayah itu sendiri. Ya, ibunya ini adalah sebagai saktinya yang menggerakkan material. Maka kalau istri itu biasanya lebih banyak mengakomodir sebagai bendahara keuangan di dalam keluarga. Jadi karena materi adalah di dalam keluarga itu adalah istri. Purusanya adalah Brahma. Mata ini panyurianan Surya. Kenapa Surya? Karena di Bali dinyatakan peninggalan, penyingakan, bahkan kalau lebih halusnya lagi penyurianan. Penyurianan itu melihat. Beliau Dewa Surya berperan. Dalam tubuh ini semua ada dewata. Karena dalam Salam Samosaya manusia itu adalah Suri Sampat dan Daiwi Sampat. Sifat raksasa dan juga sifat kedewataan. Cenderung kadang seperti butaya, kadang dewa, kadang membuta-buta, kadang kedewan-dewan gitu. Manusia itu seperti itu. Banyak yang sekarang mencari kedewan-dewan, tapi kadangkala tidak bisa mengontrol emosinya, bahkan menjadi buta. Karena ilmu pengetahuannya sendiri tersesat. Jika ditilik lebih mendalam, hakikat manusia sebagai di dalam dunia pendidikan itu adalah mampu menilai diri sendiri seperti swastika. Simbol agama Hindu kita adalah swastika.
ya, selain Omkara, swastika. Ya. Swastika itu berada di tengah. Jadi hubungan kita kepada Tuhan, perayangan, hubungan kita kepada sama manusia pawongan, dan hubungan kita kepada palemahan, swastika. Manusia itu berada di tengah. Mampu berkomunikasi dengan sesama, Tuhan, dan kepada para buta. Buta itu lingkungan, alam, semesta. Umat sedharma yang berbahagia, jika berbicara pendidikan tidak pernah habis-habisnya. Ya, pembelajaran mengenai keaksaraman, keluarga juga sangat penting dilakukan. Solusi yang diterapkan untuk kali ini adalah selalu menekankan adanya media pembelajaran yang lebih kreatif, kemudian inovasi dalam dunia pendidikan keluarga, kemudian ajaklah bermain tradisional dalam dunia keluarga. Sekarang sudah mulai agak berkurang permainan-permainan tradisional. Ya. Itu yang perlu dilakukan di dalam dunia keluarga, menghibur keluarga, berkomunikasi dengan keluarga agar lebih selalu baik. Umat sedharma, tatanan yang paling terpenting di dalam belajar di rumah itu adalah adanya solidaritas antar sesama keluarga. Apapun rahasia keluarga, permasalahan di dalam keluarga diselesaikan dalam keluarga. Karena keluargalah yang penting. Ya, keluargalah yang penting. Nyame kita yang penting ya. Nyame itu dari segi genetika atau darah kita itu yang lebih penting dibandingkan dengan hanya beraya saja. Ya. Nyame beraya. Umat sedharma, di dalam kisah-kisah suci, ya, sastra-sastra agama dinyatakan di dalam Siwa Purana, bagaimana saat seseorang Siwa, beliau Betara Siwa, memberikan wejangan kepada kedua anaknya, yaitu Ganesha dan Kartikeya. Ganesha yang memperlingkan atau berkendaraan tikus, dan juga beliau Kartikeya yang berkendaraan merak. Ditanya oleh Betara Siwa, "Wahai engkau anak-anakku yang Ganesha dan Kartikeya, ya, atau Kartika, apa yang berarti dalam hidupmu di dunia ini?" Ini peseraman keluarga juga, peseraman keluarga antara Dewa Siwa, Dewi Parwati, atau Dewi Uma atau Dewi Durga dengan Ganesha dan Kartikeya. Ditanya, apa yang berarti di dunia ini? Cobalah engkau kelilingi dunia ini. Dalam Siwa Purana, cobalah engkau kelilingi dunia ini. Apa yang engkau akan lihat? Dengan sekejap Kartikeya dengan kendaraannya merak itu langsung mengelilingi Brahmanda ini, atau telurnya Brahma, atau bumi ini, alam semesta ini. Kelilingi begitu saja. Sehingga yang paling cepat mencapai Kailas atau Siwa Loka itu adalah Kartikeya. Sedangkan Ganesha yang hanya berwahana tikus, ya, itu hanya terdiam saja saat itu. Ganesha hanya meminta, "Wahai engkau Betara Siwa dan wahai engkau Dewi Parwati, sebagai ibuku, silakan engkau berada di dekatku selalu, karena engkau adalah cerminan dari alam semesta." Ketika ditanya, Betara Siwa bertanya kepada Kartikeya dan Ganesha, "Apa yang berarti dalam hidupmu?" "Oh, alam semesta ini, Purusa dan Pradana ini." Ketika ditanya Ganesha, "Apa yang berarti dalam hidupmu ini?" Ganesha hanya menjawab, "Ida Betara Siwa dan Parwati." Itu artinya apa? Dalam hidup ini, orang tua sangat berarti mendidik dan mengajarkan anaknya dalam hal yang sederhana namun bermakna. Oleh karenanya, umat sedharma, walaupun terlihat Ganesha yang hanya lambat dalam bergerak cepat mengelilingi dunia, tapi dia sudah melihat intisari daripada alam semesta ini ada pada bapak dan ibunya sendiri dalam dunia ini. Bapak ibunya adalah mengajarkan sebagai gurunya di Siwaloka, sebagai gurunya atau
orang tuanya yang mengajarkan terhadap dirinya. Itu dari segi siwa purana. Sama seperti di rumah. Orang tua atau ayah dan bunda juga di rumah sebagai salah satu aspek parenting pada anak, mengajarkan parenting atau orang kepada anak kita sebagai partner anak kita, mengajarkan hal yang sederhana-sederhana dari segi etika. Itu sudah termasuk ke dalam bentuk ajaran agama Hindu kita. Karena dalam ajaran agama kita mengingat adanya karma. Ya. Karma ini yang penting, berkarma yang baik kepada anak-anak kita. Tidak hanya anak kita, tapi anak yatim, yatim piatu yang ada di lingkungan sekitar. Itu penting dilakukan. Karena investasi karma itu adalah sekarang berbuat baik kepada anak kita, akan diterima anak kita untuk kehidupan selanjutnya. Kesuksesan seorang ayah dan bunda ketika anaknya salah cepat untuk memaafkan. Ketika anaknya selalu berhasil, kita selalu bersyukur sebagai orang tua. Itu menjadi penting, menjadi guru rupake. Dalam dunia pasraman keluarga, 4 aspek yang penting menjadi guru rupake yang saya sebutkan. Yang pertama adalah matulung urip, kemudian maweh bojana, mangupadiyaya, dan anyangaskara. Ya, orang tua ini menjadi peran di dalam anaknya menjalani kehidupan di dunia ini. Umat sedharma, pemirsa Bali TV dimanapun berada, pendidikan selain mengajarkan mengenai karakter, juga pembelajaran dan materi yang diberikan. Materi yang diberikan tentu pasti bersumber dari sastra-sastra atau ajaran-ajaran agama. Salah satu ajaran misalkan di moral science atau pendidikan moral yang diberikan adalah sacrifice atau persembahan. Itu diberikan kepada anak-anak didik kita. Persembahan apa? Persembahan yang tulus, persembahan cinta kasih. Karena agama semuanya di dunia ini mengajarkan mengenai cinta kasih. Tidak ada satu agama atau agama lain yang tidak mengajarkan cinta kasih. Ya, cinta kasih yang utama. Kadang umat manusia dikatakan beragama, tapi perilakunya lepas dari ketentuan-ketentuan beragama. Ini yang patut diketahui bersama. Oleh karenanya tidak ada saling menjatuhkan antara perilaku didikan keluarga A dengan keluarga B. Tidak ada, karena masing-masing manajemen keluarga itu berbeda-beda dengan anaknya. Tidak boleh kita mendikotomi atau memberikan sekat di keduanya, menonjolkan satu anak dengan anak yang lain. Padahal kedua anak ini memiliki kelebihan, dan kekurangan ini perlu dididik agar menjadi sebuah kelebihan kembali. Umat sedharma, sangat menarik sekali perbincangan kita mengenai pendidikan ini, karena seperti semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan, itu ingar susuntolodo ing madio mangun karse Turiandayani ini memberikan dorongan, orang tua memberikan dorongan kepada anaknya, berpendidikanlah anakku setinggi-tingginya, dengan karakternya juga yang tetap selalu penting beradab sepanjang hayat. Umat sedharma, pengajaran dalam dunia pendidikan Hindu sebenarnya bisa dilakukan dengan menekankan adanya darsana. Darsana ini cara pandang mengenai kebenaran. Cara pandang kebenaran dalam dunia pendidikan penting dilakukan. Melalui apa? Pertama, pratyaksa pramana. Ya, ini sering disebut dengan catur pramana. Catur pramana itu adalah 4 cara dalam dunia keluarga untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana ini adalah mengamati secara langsung,
Bukti, saksi, dan hilik kita. Bukti itu fakta, saksi adalah kesaksian, hilik kita pengalaman dalam keluarga. Yang penting dilakukan di dalam dunia keluarga. Pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana ini dibagi menjadi dua. Nirwikalpa pratyaksa pramana dan sawikalpa pratyaksa pramana. Nirwikalpa pratyaksa pramana ini mencari sebuah kebenaran di dalam dunia keluarga dengan cara apa? Beribadah dari rumah, bersembahyang dari rumah, di kawitan, di pura, di kemulan kita selalu sembahyang. Bersama sanak saudara, adik, saudara, ayah, ibu, ya, kakek maupun nenek di rumah bersembahyang. Ini salah satu bentuk mencari ilmu pengetahuan dengan nirwi kalpa pratyaksa pramana. Yang kedua adalah sawi kalpa pratyaksa pramana. Sawi kalpa pratyaksa pramana ini adalah dengan cara mencari kebenaran dalam dunia keluarga ini dengan cara diskusi. Diskusi lebih banyak, komunikasi. Itu dapat dicari dengan pengamatan secara langsung. Sawi kalpa pratyaksa. Kemudian yang kedua adalah anumana pramana. Belajar mengenai kebenaran dalam wadah dunia pendidikan keluarga dengan cara anumana pramana, dengan tanda-tanda yang ada. Ya. Dari hetu sampai dengan udaharana. Menarik dari pengetahuan umum sampai menarik sebuah kesimpulan. Belajar tatanan sistematika itu dalam keluarga. Bagaimana cara metanding saiban, itu belajar strukturnya. Belajar mengaturang canang sari di rumah bagi anak-anak, mesegahan bagaimana, belajar anak-anak kepada orang tuanya. Bagaimana cara ngayabin, belajar juga ngayab untuk mengaturkan persembahan. Begitu juga dengan menyapu halaman, belajar bersama orang tuanya di rumah. Itu anumana pramana. Kemudian ada yang disebut dengan agama pramana. Agama pramana ini berdasarkan atas sastra-sastra agama. Sastra-sastra agama. Setelah itu sabda pramana. Sabda pramana melalui ucapan-ucapan langsung ya, dari orang suci. Yang terakhir adalah upamana pramana, perbandingan kebenaran antara keluarga A dengan keluarga B sehingga terjadi kombinasi. Dalam dunia pendidikan yang lebih penting adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Kolaborasi ini adalah memadukan segala bentuk keunggulan dari anak, dipadukan sehingga menghasilkan keterampilan atau acara dalam ajaran agama Hindu. Keterampilan atau produk dalam ajaran agama Hindu. Selalu dihasilkan itu. Ya, keterampilan itu. Dari aspek keterampilan, bukan kompetisi. Kompetisi bukan hanya mengejar nilai raport yang tinggi agar dapat nanti sekolah yang lebih bagus. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu ya. Nilai penting, tapi lebih penting karakter. Kemudian bukan menonjolkan kompetisi anak itu bodoh. Tidak ada anak itu bodoh ya. Tidak ada anak itu bodoh. Dan tidak ada anak pun selalu jenius, tidak ada. Selalu jenius tidak ada. Semua dalam koridor yang normal. Ada kelemahan dan ada kelebihan yang kita perlu ketahui sebagai orang tua. Itu. Jadi umat sedharma yang berbahagia, solusi yang ditawarkan untuk dan bisa dipilah dan pilih bukan yang memponis di sini solusi ini paling terbaik, bukan. Tapi solusi yang perlu dipertimbangkan dan dipilih itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu orang tua di rumah. Guru yang bekerja di rumah. Yang pertama, laksanakan selalu komunikasi yang kondusif kepada anak didik di rumah. Yang kedua, laksanakan ajaran catur pramana. Seperti yang saya sebutkan tadi, pratyaksa pramana, anumana pramana, sabda pramana, agama pramana, kemudian sampai upamana pramana di dalamnya. Kemudian yang ketiga, nilai bukanlah hal yang penting. Ya, lebih penting daripada karakter atau attitude. Nilai bisa dicari dari EQ dan belajar terus. Tapi karakter melalui kebiasaan. Laksanakanlah TTM. Terpaksa, terbiasa, dan membudaya. Ya. Paksa dulu anak itu untuk melakukan kebiasaan yang baik. Akan menjadi terbiasa. Allah bisa karena biasa.
Kemudian yang keempat, laksanakan pasraman keluarga ini dengan cara menyisipkan saripati ajaran agama yang bersumber dari sastra Dresta dan juga bersumber berdasarkan atas manas justisi anak, tidak berdasarkan atas unsur keterpaksaan anak untuk mengikuti gurunya di rumah. Yang terakhir selalu ingat bersembahyang. Kadang trisanya saja, anak-anak maupun orang dewasa pun kadang harus perlu mengingatkan orang tuanya. Trisanya pun minimal, kalau tidak bisa trisanya pagi, siang, sore, minimal sore saja. Minimal ya. Kalau maksimal alangkah lebih baik 3 kali sehari. Trisanya itu sangat penting. Kalau tidak bisa trisanya, Gayatri Mantra. Kalau tidak Gayatri Mantra, bisa persembahan tangan saja. Sembah puyung atau sembah memakai sekar ke merajaan atau kawitan masing-masing. Sekian umat sedharma dan pemirsa Bali TV dimanapun berada yang dapat saya, Chandra Prawardhana, sampaikan. Semoga bermakna, dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena tanhana wong sosio nulis, sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna, dan apapun yang saya sampaikan mungkin belum bisa mewakili segenap pertanyaan dari umat sedharma di rumah, dan belum bisa mewakili segenap keinginan dari umat sedharma di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Om Sriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu. Om Santawiyah Kai Kedosa, Santawiyah Waci Kemamah, Santawiyah Manah Sedosa, Tat Permadat Kesamu Suamem. Om Dewa Susma Parama Acintia Nama Swaha. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai di akhirat atas lindungan Ida Sang Yang Dewasa. Itu yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.